generasi terbaik, generasi khairul ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak soleh-solehah, hari ini adalah kita masih di masa orientasi siswa dan pekan adab ya. Nah, di pekan adabku kali ini, Ustadz akan kemudian menjelaskan tentang 7 adab ke kamar mandi beserta doa masuk dan keluar. Nah, pertama adalah membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Ketika kita akan masuk ke kamar mandi, maka hendaklah membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi. Ya, doa ini hendaknya dibaca sebelum masuk atau di depan pintu kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubu'its wal khaba'its. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Dari Imam At-Tirmizi, dari Sayyidina Ali, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika seorang di antara mereka memasuki kamar mandi, lalu dia membaca bismillah. Yang kedua adalah masuk mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Jika biasanya kita dianjurkan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu saat masuk rumah dan masjid, maka saat masuk kamar mandi berlaku sebaliknya. Rasulullah SAW memberi contoh mendahulukan kaki kiri saat masuk kamar mandi dan mendahulukan kaki kanan saat kamar mandi. Nah, mengapa? Karena kamar mandi adalah tempat yang kotor, dan jika kita masuk dalam keadaan kotor sehingga didahulukan kaki kiri, yang ini menandakan kotornya. Sedangkan ketika sudah keluar dari kamar mandi, kita tentu telah membersihkan diri, yang ini menandakan dengan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, saat kita buang hajat di kamar mandi, hendaknya tidak dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, hadapkanlah ke arah timur atau barat. Nah, maksudnya adalah ketika kita buang hajat di lapangan luas ya. Tetapi kalau kita buang hajat di tempat tertutup, maka itu tidak apa-apa selama ada tembok yang menghalangi ketika kita buang hajat. Nah, seperti itu ya. Nah, yang keempat, tidak berlama-lama di kamar mandi. Ayo, siapa nih anak-anak sekalian yang suka berlama-lama di kamar mandi? Apalagi kalau sambil membawa gadget. Makin lama kita di kamar mandinya. Padahal Nabi Muhammad SAW melarang kita berlama-lama di kamar mandi, karena kamar mandi adalah tempat setan, sehingga setan sangat suka menggoda manusia untuk berlama-lama di rumahnya. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamar mandi ini dihadiri setan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Syu'aib bin Al-Arnaud. Yang kelima, beristinja dengan menggunakan tangan kiri. Nah, membersihkan kemaluan setelah buang air atau istinja dilakukan dengan tangan kiri, karena tangan kanan digunakan untuk makan dan kegiatan lainnya. Nah, dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang keenam,
diam selama di kamar mandi atau tidak berbicara ya. Nah, Rasulullah menganjurkan kita diam saat berada di kamar. Assalamualaikum. Bahkan jika ada yang memberi salam, kita sebaiknya tetap diam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang melewati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, lalu bagaimana dengan bernyanyi di kamar mandi? Nah, jika menjawab salam saja tidak boleh, apalagi bernyanyi di kamar mandi. Jadi tidak boleh ya, di kamar mandi pun bernyanyi. Yang 7, yang terakhir, membaca doa dalam hati saat keluar kamar mandi. Nah, jika masuk ke kamar mandi, kita harus berdoa, maka setelah keluar dari kamar mandi pun kita juga harus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah mensejahterakan. Nah, bedanya doa keluar kamar mandi hendaknya dibaca dalam hati saja, tidak diucapkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau ucapkan Ghufranaka, yang artinya ya Allah, aku memohon ampun padamu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Demikian video 7 adab di kamar mandi ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al